سخر الأسباب وذلل السحاب وافتح لنا الأبواب
وجدي منقذي من سدتي وجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا حبيب يا الله سخير الأسباب وذلل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنسر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاسم يا الله يا عبدتي يا عبدتي يا منقذي من سدتي وجهت لك وجهتي أجل بغوثي يا حبيب يا الله سخير الأسباب وذلل السعاب وافتح لنا الأبواب بالنسر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ مارد وحاسد معاند بحق سر القاسم يا الله. يا رب يا كريم اللهم صل على يا كريم. نوينا مثل ما نوى آباؤنا وجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصلافنا الصالحون. نوينا مثل ما نوى متقدمون في هذا المسجد سيدنا عبد الله بن حلال الحداد شيخنا حبنا، ثم إلى الحباب خديجة الكبرى على هذه النية وعلى كل من صالح شامل خلف الدنيا والآخرة بدين النبي والنبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا نتعلم وتعلم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وطاعته سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيديه وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا واصرف باصاب الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد: تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والدخر. وقال شيخنا: تدبر معانيه عسى أن تدفر بشيء مما فيه، فإنه تحت كل آية بل تحت كل كلمة بل تحت كل حرف من القرآن أسرارا لا تحملها السماوات والأرض، ويحمل ما يحمل منها قلوب المصطفين لله. الله يجعلنا نصيبا من الهدى الفهم في كتابه. ويروى أن بعض الصحابة سمع نبينا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ يرددها حتى عد له 20 مرة وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء في الحديث أنه بات ليلة يكرر قول الله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حتى نزل عليه الجبريل يقول لك ربك ما يبكيك يا محمد. قالت السيدة عائشة
ولم يزل يسجد ويبكي حتى طلع الفجر إلى آخر ما قال شيخنا. Tadabbar ma'anihi, renungi daripada makna-makna Al-Qur'anul Karim. Warattilhu, dan lantunkan khasyi'an, secara khusyuk. Tafuzu, dan kamu akan memenangkan atau mendapatkan minal asrari, daripada rahasia-rahasia, bil kanzi, dengan pusaka, wadzakhri, dan simpanan yang luar biasa, yang berharga. Berkata Syekhana Al-Habib Umar, tadabbar ma'anihi, dan renungi makna-maknanya, asa antadbar, semoga engkau mendapatkan bisyai'in, dengan sesuatu, mimma fihi, yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya tahta kulli ayatin, di bawah setiap ayat, dan bahkan di bawah setiap kalimat, serta bahkan di setiap huruf daripada Al-Qur'anul Karim, rahasia-rahasia yang tidak dipikul atau tidak mampu dipikul langit dan juga bumi. Dan yang mampu memikul atau membawa itu adalah qulubul mustafin lillah, hati-hati yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Mudah-mudahan hati kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat, setiap huruf, setiap kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim ada rahasia-rahasia, ada manfaat-manfaat yang tak terhingga. Maka cukup jika dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'an, dari Al-Qur'an, min itu litab'id, yaitu daripada sebagian Al-Qur'an saja. Ma huwa syifaa'un, apa itu obat, wa rahmah, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Itu sampai dimasukkan ayat syifa, sehingga ada satu orang cukup di dalam Al-Quran mendapatkan semua apapun yang kita inginkan ada di dalam Al-Quran, dan itu resepnya Allah. Kita berangkat bertemu dokter, kemudian dokter meneliti bahwasanya penyakitnya begini, diobservasi oleh dokter, kemudian muncul sakitnya begini, dituliskan resep. Dan ini Al-Quran resepnya Allah. Resepnya Allah. Satu orang alim saleh, beliau anaknya sakit, wa ajazal atibba, para dokter sudah sangat sudah tidak mampu lagi para dokter. Setelah itu, dalam kebingungannya orang tua tadi itu, orang alim, orang saleh tadi itu, kayak apa anaknya sakitnya dan lain sebagainya. Ini dokter sudah gak ada yang mampu ya. Dokter sudah gak ada yang mampu. Gak taunya apa? Dalam kebingungannya tertidur mimpi baginda Nabi Muhammad. Mimpi baginda Nabi Muhammad cuma mengatakan, aina anta min ayat syifa. Dari di mana kamu tuh sampai gak tahu ayat syifa? Terbangun dari mimpinya, lalu beliau membaca dari pertama Al-Quran sampai akhir Al-Quran, ditulis di situ ada asy-syifa, atau terhubungan atau terkait dengan makna syifa, yaitu penyembuhan. Didapatkan kurang lebih ada 6 ayat. Tadi disebut satu, wa syifa'un lima fis sudur. Yang pertama, wa idza maritu fa huwa yashfin, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa' wa yashfi sudura qaum mu'minin wa syifaa'un lima fis sudur yakhruj min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa' linnas. Kalau orang yang marah-marah tadi, ya tadi disebut juga ayatnya itu di bacaan tadi, surat apa tadi, surat Baroah
At-Taubah. Ya. Wa yashfi suduru kaum wa shifaa'un lima fis sudur wa yashfi suduru kaum mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim. Itu dibaca di depan hatinya dipegang wa yudhib ghaidha qulubihim wa yudhib ghaidha qulubihim. Itu pekel-pekel rasa mangkel hawas kata orang ya. Ngamuk-ngamuk itu hilang. Nah, kalau ayat itu syifa itu dibaca atau ditulis dimasukkan, ditulis itu dimasukkan di dalam air, airnya diminum, syifa. Makanya orang alim tadi itu, orang soleh tadi yang bermimpi Rasulullah SAW itu kemudian mencatat, menulis 6 ayat tadi itu dimasukkan di dalam tempat minumnya anak tadi, putranya tadi, terus diminumkan. Esok paginya khair, sehat walafiat. Sehat walafiat anak tadi. Ya. Sampai dikatakan seakan-akan tidak pernah sakit. Orang kepingin doanya diijabah oleh Allah. Tadi disebut juga Al-Quran tadi itu. Ya. Hasbunallah sayu'tinallaha min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Itu kalau diulang-ulang baca hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi inna ilallahi raghibun. Hasbunallah, pencukup saya Allah. Sayu'tinallah, Allah akan memberikan min fadlihi, dari anugerahnya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya juga. Inna ilallahi raghibun, sesungguhnya kami kepada Allah berharap. Hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi, datang betul. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf punya amalan supaya menghilangkan sumpek-sumpek dan lain sebagainya. Ya. Laisa laha min dunillahi kasyifah, dibaca 100 kali. Syekhana Habib Umar supaya kehidupan kita ini enak, hari kita gampang, semuanya enak, ada amalannya. Ya. Dibaca apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri 100 kali. Begitu juga ditambahkan lagi ya, apa namanya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Di surat Al-An'am disebutkan di situ. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, Allahu ya'lamu haitsu yaj'al risalatah. Surat Al-An'am. Di situ disebutkan berarti wa nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, Allah, ada Allah. Di antara dua lafaz Allah ini kalau kita berdoa diijabah oleh Allah. Surat Al-An'am 124 kalau enggak salah itu ya, 124. Iya, 124. So, ini Al-Qur'an Al-Karim. Apapun ada. Orang yang sakit diabetes dari ijazah Sayyidil Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid Tarim didapatkan dari seorang darwish. Darwish itu orangnya bajunya kumal gitu ya. Bajunya baju compang-camping debu kayak gitulah. Yang enggak dikenal sama beliau. Tapi beliau ini Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid ini, beliau itu ma'ruf sering ketemu Nabi Allah Khidir. Beliau mendapatkan ijazah apa? Ijazah daripada Inna a'tainakal kautsar, dibaca untuk orang yang mengidap diabetes, apa sukar itu apa, kena kencing gula ya, kencing manis. Inna a'tainakal kautsar. Ya dibaca sering sama orang yang kena itu, insyaallah. Oh diabetes gak ada obatnya, katanya siapa? Rasulullah SAW itu mengatakan sudah. Termasuk dalam obat itu apa namanya? Habatus sauda. Nah, dawa'un likulli da'in illa-sam. Obat dari segala penyakit kecuali Allahul ladzi anzala dawa. Allah yang menurunkan penyakit itu juga menurunkan obat. Sampai yang dikatakan sayapnya apa namanya? Lalat itu.
sayapnya lalat, sampai dikatakan apa? Bahwasanya di sebelah kirinya itu penyakit dan sebelah kanannya sayapnya itu sebelah kanannya obat. Makanya kalau sudah masuk lempok sisa. Ya ada yang mengatakan bagar sapi lahmu hudda walabanuhu syifa atau dawa. Sapi itu obat dagingnya ada penyakitnya. Oh penyakit apa? Nggak tahu. Mungkin kolesterol, tanya sama orang. Mungkin kolesterol, mungkin apa-apa. Ya. Walabanuhu dawa, dan obatnya apa? Susunya. Jadi setiap itu ada obat-obatnya semuanya. Apalagi Al-Quran ini sudah menjelaskan, Al-Quran diturunkan daripada Al-Quran itu obat dan rahmat. Orang sakit jantung, pegang dadanya, plak. Baca yang kita pernah sebutkan sering kali itu kita sebutkan. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatan bi qadariha fahtamala saydu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna 'alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fa yadhibu jufaa'a wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard. Dibaca 7 kali. Sehat insyaallah. Dan ini Allah ini menurunkan semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Kemarin sudah disebut wa innahu bahrun muhitu ya, wa ghairuhu minal qutbi anharun tumaddu minal bahri. Ya. Sebutkan seperti Al-Quran itu adalah samudra. Yang lain-lainnya ini yang kita baca lain-lain ini semuanya itu ambilnya dari Al-Quranul Karim. Apalagi banyak. Ya. Masuk angin, sampai ada loh, sampai masuk angin itu ono obatin nang Al-Qur'an. Ya itu yaskunir riha fayadlalna rawakida ala dhahri, apa itu ayatnya, rawakida fayadlalna rawakida ala dhahri, hilangkan ini. Ada apa namanya, orang peruqyah. Disuruh meruqyah rumah baru. Rumahnya ini konon katanya ada jin dan lain sebagainya, angker, wah macam-macam lah ya. Sampai kadang-kadang itu ubinnya itu jebol, terus ngangkat. Ya. Oh ternyata katanya ada semacam-macam lah ya. Setiap orang masuk rumah situ wes nggak karuan kehidupannya. Sakit-sakitan ini itu. Gak tahu apa, Al-Quran ada solusinya. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina surfain qala anfukhu hatta idza jalau naran qala atuni ufriq alaihi qitra wa mastata'u an yadharuhu wa mastata'u lahu nakba. Dibaca itu. Jadi barang-barang model-model itu yang dipendam itu pengaruhnya enggak bisa keluar masuk. Fa mastata'u an yadharuhu wa mastata'u lahu nakba. Enggak bisa muncul dan enggak bisa tembus. Loh itu dari Al-Quran juga. Loh kalau begitu Al-Quran itu isinya macam-macam hadirin. Luar biasa. Resep ini itu ya, resep yang apa? Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Resepnya istighfar. Orang kepengin ini itu istighfar. Dan lain-lainnya semuanya. Ini kalau disebut-sebut semuanya enggak mari-mari. Ya. Itu Al-Quranul Karim. Intinya itu Al-Quranul Karim. Lah kadang-kadang wong ngerti Al-Quranul Karim iki supaya rodok ganteng titik ditelok baca surat Yusuf. Surat Yusuf iki gak dibaca kabeh, dibaca sak ayat to. Berarti engko aku nek mlaku ditelok iya bicara cewek iki ketok ganteng. Belenek iki. Masa Al-Quran di sini cuma sak ayat betul. Banyak Al-Quran Al-Karim banyak. Setiap malam dibaca Ahmad itu ada amalan-amalan, resep-resepnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita percaya resep siapa lagi kalau enggak resepnya Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau makan minum obat dan lain sebagainya itu bentuk ikhtiar, itu bentuk ikhtiar kita. Salah satu bentuk ikhtiar, bukan bentuk ikhtiar mutlak, enggak.
tapi salah satu bentuk ikhtiar kita. Ngombe obat, loro itu bentuk ikhtiar. Hakada. Banyak sekali. Ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sebagian para sahabat bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sholat ya, atau membaca bismillahirrahmanirrahim itu sampai diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Ya. Hatta udda lahu 20 marrah, sampai dihitung itu 20 kali. Mau tidur malam baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Aman amina minal gharq harak sarak, aman daripada banjir, tenggelam dan lain sebagainya, wallahu alam itu ya, gharq, terus kebakaran dan aman daripada pencurian, plus aman daripada sihir. Ya harusnya dibaca, kalau sebelahnya dibaca itu 768 kali atau 786 kali sesuai dengan bismillahirrahmanirrahim adatnya Jumali itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita bacanya mau tidur baca 786 kali enggak sida turu. Ate-ente enggak turu, ilang ngantuk iku mau marani, ngantuk-ngantuk bocah iku mau ilang. Sida begadang. Ya. Akhirnya apa? Dijumlah 7 tambah 8 berapa? 15 tambah 6 berapa? 21, wis bocor 21 kali sudah. Enak enggak ini? Enak enggak kayak gini? Wah, enak ya males. Loh, memang enak. Loh, gitu cara-caranya ulama itu ya. Ini Sayyidina Rasul SAW itu bacanya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Dan beliau SAW sangat-sangat mengetahui, bahkan paling mengetahui makna Al-Quranul Karim. Jibril kalah, malaikat Jibril kalah. Malaikat Jibril itu nggawa wahyu tadi itu, yang membawakan wahyu kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW itu kadang-kadang Jibril terkepek bismillah dilanjut oleh Rasulullah hatta yubda alaika wahyu. Sampai ditegur oleh kata ditegur oleh Allah SWT, jangan apa? Jangan didahului Jibril. Biarkan Jibril selesai sampai wahyunya. Ada yang mengatakan ulama itu bahwasanya Al-Qur'an itu sudah bahasa kita itu mungkin terdownload. Al-Qur'an terdownload di dalam hatinya baginda Nabi Muhammad, dalam apa namanya? Bawah sadarnya Nabi Muhammad, tanda kutip. Jadi ketika mereka Jibril nyebut, Rasulullah SAW tahu lanjutannya. Itu baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sayyidina Muhammad bin Ali Al-Junaid, beliau itu membaca Al-Quran ya, merasakan yatadawwaq bil Quran, merasakan madzauq, menjiwai Al-Quran, sampai beliau itu mengulang-ulang satu ayat. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'aluhumur rahman wudda. Dibaca wudda itu terus wudda sampai adzan subuh. Sesungguhnya orang yang beramal beriman, beramal soleh dan lain sebagainya, Allah akan jadikan dia wudda, kasih sayang, mawaddah, wudda. Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis, beliau SAW mengulang-ulang terus ucapan Allah yang berbunyi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau diseksa, kita hambanya Allah, mau diseksa Allah ya terserah Allah. Cuman kita harapan kita apa? Ya. Kita dapat fadlun min Allah, ya, dapat anugerah dari Allah, karunia dari Allah, sehingga kita nggak. Allah yu'amilna apa setelah qasidah? Allah yarham jam'ana bi fadlih wa la yu'amilna bil qisdi adlih. Bikin adil apa? Dengan keadilannya Allah. Kalau kita ini kena keadilannya Allah, Allah maha adil. Tapi kalau kita kena keadilan Allah, dihitung semuanya.
Tapi kalau dihitung dengan fadlnya Allah kurang lebih hadirin, kurang lebih. Ceritanya Badui itu paling subhanallah, paling luar biasa. Badui yang tawaf itu, ya Karim. Rasulullah SAW di belakangnya, ya Karim, melak-melak, ikuti ya Karim. Faqala ya Karim, ya. Faqala Nabi SAW ya Karim. Noleh, atahza'u bi ya akhal Arab. Dilihat orang Badui, apa kamu itu ngece saya tak? Wallah, kata begitu melihat gantengnya kayak gitu, wallah laula sabahatu wajhik wa baha'i tal'atik la syakautuka ila habibi Muhammad. Demi Allah kalau bukan ganteng ya, cerahnya, cahayanya dan wajahmu tak laporno. Saya laporkan kamu kepada baginda Nabi Muhammad. Awala ta'rif nabiyyaka ya akhal Arab. Apakah kamu enggak kenal nabimu wahai saudaraku Arab? Orang Arabi. Apakah selanjutnya? Amantu bihi wala arah wa dakhaltu Makkah walam alqah. Saya itu beriman kepada Nabi Muhammad walam arahu, saya tapi enggak pernah bertemu sama Nabi Muhammad. Terus cukup iman tapi enggak ketemu. Berarti sebelumnya bukan sahabat ini. Karena belum bertemu, beriman. Wa dakhaltu Makkah dan saya masuk ke kota Makkah walam alqah. Qala Nabi ana nabiyyuk ya akhal Arab. Saya Nabi Muhammad Arab, itu Nabi Muhammad. Fankabbal Arabi ala wajhin ala yadin Nabi yukabbiluha wa yaqulu fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Langsung nyodor ke tangannya Nabi Muhammad, diciumi tangannya Nabi Muhammad. Wa yaqulu fidaka abi wa ummi, dan mengatakan tebusan jiwaku untuk jiwa bapak dan ibuku untuk ya Rasulullah. Turun malaikat Jibril, nimbrung malaikat Jibril dan mengatakan apa? Innallaha yuqri'uka salam wa yaqulu qul li hadzal arabi awala wa in qala ya karim awa apa? Annana la nuhasibu. Ya. Kalau dia mengatakan ya karim, bawa pikir enggak dihisab, tetap dihisab. Karena Arabi ini orangnya itu Arabi ki wonge simpel kabeh. Santai, simpel kabeh. Kenapa? Karena bersihnya hatinya itu. Arabi itu mengatakan, "Wallah, law hasabani ala dzambi hasabtuhu ala maghfiratih. Wa in hasabani ala taqsiri hasabtuhu ala judihi wa karamih." Demi Allah, kalau dia Allah Subhanahu wa taala menghisap saya gara-gara dosa saya, ya saya balas. Lu balas ini pangeran ini. Ya saya balas dengan apa ya? Saya hitung juga. Jadi ini Maha Pengampun. Nah, saya punya dosa kok saya dihitung-hitung gitu. Ta in hasabani ala taqsiri, kalau keluar gara-gara kelalaian saya, ya saya hitung. Apa itu? Atas kedermawanan dan kemuliaannya. Ini wong mulia itu lakon deh berarti. Enggak hitung-hitung. Enggak perhitungan, itu orang dermawan. Mudun anak malaikat Jibril. Ya Rasulullah, qul li hadzal arabi an la yuhasibuna wa la nuhasibu. Katakan untuk Arabi ini, Allah mengatakan jangan menghisap kami dan kami tidak akan menghisap kamu. Balasan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita tidak dihisap sama Allah. Ya itu. Hatta nazala alaihi Jibril. Nabi Muhammad itu mengulang kalimat itu, ayat tersebut itu. Ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Turun malaikat Jibril mengatakan, "Kenapa ma yubkika ya Muhammad? Kenapa sampai kamu nangis wahai Muhammad? Apa penyebab tangisanmu itu?" Sayyidatina Aisyah mengatakan walam yazal yasjud, dan masih baginda Nabi Muhammad sujud yabki hatta tala'al fajar, sampai adzan subuh. Nabi Muhammad SAW juga sujud nangis ketika turun ayat
atau membaca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina 'adzaban nar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ini resep daripada Habib Muhammad bin Ahmad al-Muhdar, Sahib Kubbah itu. Di Kubbah itu. Dia mengatakan kalau seorang berdoa dengan mengatakan Rabbana 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 5 kali Rabbana, kalau doa diijabah oleh Allah. Lu dari mana itu? Oh, bukan salah-salah, ada sumbernya. Ini sumbernya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana pertama. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Jawabannya apa? Fastajaba lahum rabbuhum. Allah Tuhan mereka mengijabah. Setelah 5 Rabbana. Kata Habib Muhammad bin Ahmad, orang kalau doa pakai Rabbana 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 Rabbana, doa ijabah. Al-Qur'an itu Al-Qur'an. Lebayang kabeh Al-Qur'an. Sehingga ada satu orang yang mengatakan wallahu la yakunu muridan illa wajada ma talabahu fil Qur'an. Sayyidina Hasan al-Basri, beliau mengatakan demi Allah tidak akan menjadi seorang itu murid yang sejati, yang menginginkan. Murid ini bukan murid sekolah, bukan. Murid itu orang yang menginginkan ridha Allah, Allah yang menginginkan Allah dan lain sebagainya. Tidak akan menjadi murid yang sejati sampai mendapatkan apa yang dia inginkan itu ada di dalam Al-Quran. Loh, nyatanya semuanya ada dalam Al-Quran. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وعودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Sujud Rasulullah SAW setelah mendengarkan ayat tadi itu sampai, ya, bukan lantai. Sekarang kan ada lantai-lantai, enggak, itu sampai tanah liat yang sudah dipres, ya, sudah dihalus itu sampai semuanya basah, kelihatan basahnya. Basah dari mana? Bukan keringat, air matanya Rasulullah SAW. Air matanya Rasulullah SAW. Waqala li Sayyidina Ubay bin Ka'ab, berkata Sayyidina Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Itu setelah Rasulullah SAW membaca qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya kata ya Ubay, coba baca Al-Qur'an. Oh ya Rasulullah, bagaimana saya membaca Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inni uhibbu an asma'u min ghairi. Saya ini kepingin dengarkan dari yang lain. Padahal sudah diperdengarkan oleh malaikat Jibril, tapi Rasulullah kepingin dengar dari yang lain. Bahaya. Tadabbar ma'anihi warattilhu khashi'an hadirul qalb, hadir hatinya. Ya, memang susah hadirin, susah. Paling enggak ya kita dengarkan apa yang kita bisa kita dengarkan. Mutadabbiran li ma'anihi, merenungi makna-makna Al-Qur'an, mu'azzaman, ya, mengagungkan, khaifan, takut ketika lewat-lewat ayat azab. Mustahyan, ketika lewat-lewat ayat-ayat yang membongkar, ya, bahwasanya apa kekurangan kita. Ya. Wasbir, ketika ada wasbir, kita orang ini nggak tahu sabar kok. Wasbir, isin terus saya merasakannya isin. Ya. Ya. Qumil laila illa qalila, bangun malam walaupun sedikit, nggak tahu tangit bengi, isin terus saya. Mustahiyan itu.
Malu gitu. Rojian, penuh harapan. Ketika lewat adab berharap apa? Berharap dijauhkan dari adab. Ketika lewat ayatul rahmat, minta ayatul rahmatnya. Minta rahmatnya. Allahumma adkhilni fi rahmatikal wasi'ah. Dan lain sebagainya. Lewat yang ayat apa namanya? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Berharap ya Rabb usirna min asy-syirik wa ighfir lana ma duna dzalik. Lewat ayat an-nafsul mutmainnah terji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah dan seterusnya. Baca Allahumma ja'al nafsi nafsan thayyibatan mu'minah mutmainnah tu'minu bi liqa'ik takna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik wa takhsha haqqa khasyatik. Ya Allah, jadikan nafsi saya, jiwa saya, nafsu saya mutmainnah, nafsu yang tenang, tu'minu bi liqa'ik, beriman dengan perjumpaanmu, tu'minu bi liqa'ik, takna'u bi ata'ik, merasa cukup dengan pemberianmu, wa tarda bi qada'ik, dengan ridha dengan ketentuanmu, wa takhsha haqqa khasyatik, dan takut dengan sehakikatnya takut kepadamu. Orang yang membaca doa tersebut tadi itu kalau setiap harinya 41 kali, dia kalau membaca cepat hafal. Cepat hafal. Warattil khasyi'an tafuzu minal asrar, kamu akan memperoleh daripada rahasia-rahasia. Rahasia apa? Asrarul kitab, asrar daripada Al-Quran, rahasia dari sir daripada Al-Quran, dan sir daripada khitab percakapannya Allah Subhanahu wa taala, sir daripada wahbul wahab, pemberian Allah, anugerah Allah, keterangan penjelasan Allah, asrarut tanzil, sir-sirnya diturunkannya Al-Quranul Karim, sirnya Al-Quranul Karim, sirnya ta'limur rabbani, ajarannya Allah. Itu di Al-Quran itu ajarannya Allah. Artinya apa? Berarti Al-Quran itu kalau kita pelajari dan kita mendapatkan makna-maknanya, itu ngajari Allah. Gurunya Allah sing ngarang Allah kok. Bahasanya itu yang ngarang Allah. Allah yang bukan ngarang-ngarang ini, enggak. Yang menurunkan Allah, kalamullah. Kalau kita faham daripada makna Al-Quran, ya berarti yang itu adalah ajaran daripada Allah, hasil ajarannya Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, Rasulullah mengatakan, ya, telah memberi adab, mendidik saya Allah, fa ahsana ta'dibi, sebaik-baik adab. Al-Qur'anul Karim juga. Nah. Al-Kanz tafus min al-asrari bil kanzi, dengan kanz, kunuz. Kalau bahasa kita itu harta karun. Ya, yakunu khafiyya, dan yang namanya harta karun itu adalah tersembunyi. Artinya dalam Al-Quranul Karim itu ada harta karun di dalamnya yang tersembunyi. Setiap orang memahami tiap ayat itu akan mendapatkan bagian dari harta karun tersebut. Kita tahu maknanya daripada ini adalah begini. Oh, itu harta karun, salah satu harta karun. Bukan berarti setelah menemukan gak ada rahasia yang lain. Ada rahasia yang lain. Ada orang yang baca itu cuma teksnya saja, tapi ada orang yang baca teksnya itu paham maknanya. Dan setiap orang itu punya pemahaman yang beda-beda dari Al-Quranul Karim. Karena bukan biasa Al-Quranul Karim. Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pengarang Maulid Simtud Duror itu, beliau itu membaca, kalau saya baca Simtud Duror, Maulid saya sendiri itu, katanya Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi, saya setiap baca itu muncul makna-makna yang baru. Dan setiap saya baca itu muncul lagi makna yang lain. Iku Maulid. Apalagi Al-Quran, apalagi Al-Quranul Karim, yo tambah Al-Quran, nggak mandek-mandek, nggak mari-mari. Setiap tambah digali tambah dalam Al-Quran. Dan setiap tambah dalam, setiap itu ada juga sir-sir yang lain, rahasia-rahasia yang lain, makna-makna yang lain, ya, ma'ani. Ya. Dikatakan wala yasil ilaihi illal ahad wal afrad, dan tidak bisa mencapai itu semuanya itu kecuali perorangan-perorangan. Ya paling enggak ada himalah, kita ini ada kemauan lah ya. Susah untuk kita mempelajari, benar susah.
susah. Tapi paling enggak kalau antum tahu makna-maknanya, enggak perlu tahu terjemahannya. Terjemahannya satu per kalimat. Kalau tahu ya afdol, lebih bagus. Ya. Tapi kalau tahu maknanya, tahu maksudnya, ya, tahu tujuannya ayat ini, asbabnya dan lain sebagainya. Maka itu ada para ulama itu yang mengarang kitab-kitab rahasia Al-Qur'an seperti Al-Imam Al-Ghazali. Dalam Ihya itu diajarkan apa? Diajarkan di dalam Ihya tersebut Al-Imam Al-Ghazali menulis adab wa asrarul apa kitabnya itu Asrarul Quran di dalam Ihya itu. Bab tentang Asrarul Quran. Rahasia-rahasia daripada Al-Quran. Ya, adab wa asrarul tilawatil Quran. Adab dan juga rahasia-rahasia membaca Al-Quran. Setelah itu ada lagi kitabnya yang lebih ringkas lagi. Kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, kitabnya Imam Ghazali juga. Itu juga ada tentang Al-Qur'anul Karim. Lebih kecil lagi adalah Jawahirul Quran, perhiasan Al-Quran. Al-Imam Nawawi juga mengarang kitabnya namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Imam Nawawi. Antum kalau kepingin tahu rahasia-rahasia Quran, tambah semangat Al-Quran, ya baca kitab-kitabnya ini, Pak. Kitabnya Imam Ghazali itu tentang adab wal asrar ya. Adab wa asrar tilawatul Quran tadi itu ya. Dalam Ihya itu kalau antum baca luar biasa. Enggak tahu mungkin Bulak Banteng ya. Di Bulak Banteng tempatnya Haji Dafa itu kalau misalnya habis ini bisa kita masuk ke ini Hamalatul Quran. Majelis hari apa itu? Ahad, Selasa, Kamis. Kalau habis sekarang ini membahas tentang khuluq, adab khuluq, tentang baginda Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bahagia. Dan orang yang cukup saja, orang yang memahami, orang yang berkaitan dengan Al-Quran, dikatakan wa ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Sesungguhnya mereka ahlul Quran, orang yang pakai yang bawa Al-Quran terus, Al-Quran, kangen punya himmah, Al-Quran punya tujuan Al-Quranul Karim. Mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah, tanda kutip. Artinya apa? Kalau keluarga kan diperhatikan terus, ya gitu, diperhatikan Allah terus. Wa khasatuh, dan orang yang spesial di sisi Allah. Mudah-mudahan jadi ahlul Quran. Ya Rabb. Ya, bulannya Al-Quran, mau enggak. Ada yang mengatakan idza salima Ramadan salimatis sanah. Kalau selamat bulan Ramadannya orang itu, maka setahun penuh akan selamat. Ada yang mengatakan itu kalau dia mengamalkan apa yang di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, amalannya Ramadan masih katut, selamat. Ini coba bayangkan, kita ini qiyamul lail di sini. Kita ini bisa sahur. Ya. Anggapan tahajudmu itu sahur. Setelah keluar bulan Ramadan, anggapan tahajudmu sahur. Anggapan bangunmu itu adalah untuk sahur. Tapi ganti, biasanya mangan, ini enggak sembahyang. Ini enggak istighfar. Ini enggak sholat. Ya, itu di luar bulan Ramadan. Tadi ya. Itu gampang, istiqomah itu ajarannya Ramadan. La'allakum tattaqun itu ya ini. Ya. Bulan Ramadan baca Al-Quran terus. Keluar itu bulan Ramadan, jangan dikurangi, jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan. Bawa itu Al-Quran. Biasa saya jam segini ini bulan Ramadan baca Al-Quran. Biasanya bocor sisa. Kerja geser sedikit, setelah kerja baca Al-Quran. Ya Rabb, mudah-mudahan terus ambil Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna
واكتب علينا توبة تغسل لكل حوبة أوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله إداد طش صحبي والحمد للإله في البدء Ada yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhal. Ya. Makna itu akan muncul. Ini kalamullah ya. Ini kalamullah harus semuanya. Kita nggak tahu bahasa Arab, nggak paham bahasa Arab. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala ngasih paham nggak paham kita dipahamkan sama Allah. Paham nggak paham kita dipahamkan sama Allah. Cuman caranya ya tadi itu. Apa itu? Yang pertama rotil, lantunkan terus. Jadi nggak mungkin orang satu saat nggak tahu baca Al-Quran tiba-tiba baca Al-Quran terus aku paham maknanya. Oh kepelakan mau kayak gini. Nggak kayak gitu. Tapi waratilhu ketika dibaca terus, baca terus itu akan muncul makna-maknanya itu. Dan itu memang salah satu daripada mukjizatnya Al-Quran. Makanya dikatakan kan mukjizatnya Rasulullah kan banyak sampai wan syaqqal qamar ya, syiqqaqul qamar itu yang membelah bulan itu mukjizatnya Rasulullah. Itu enggak ono sing mampu kayak ngono. Enggak ada yang mampu. Kalau sekarang itu belah Quran ya kiamat, belah apa namanya bulan ya kiamat. Ya. Tapi itu tidak dimasukkan dalam mukjizat terbesar. Mukjizat terbesarnya Al-Quran. Nah, ketika Al-Quran mukjizat terbesar ya berarti kandungannya bukan sembarangan, banyak. Termasuk orang itu akan memahami makna-makna itu akan muncul ketika orang membaca Al-Quran. Ada sosial eksperimen. Orang bukan orang Muslim, tapi orang mungkin Nasrani atau apa, pokoknya Eropa atau orang Amerika gitu ya. Itu disuruh mendengarkan Al-Quran. Disuruh mendengarkan Al-Quran, lalu kemudian diterjemahkan pakai bahasa mereka. Setelah diterjemahkan pakai bahasa mereka, orang itu nangis. Bukan 1-2 orang, tapi banyak menangis. Loh menangisnya kenapa? Dia mengatakan kayaknya ini kitab ini, dia nggak tahu kalau itu Al-Quran ya. Kayaknya kitab ini tahu permasalahan saya katanya. Kitab ini kelihatannya tahu permasalahan saya. Dan itu bukan 1-2 orang, 3 orang. Setelah dikabari bahwasanya yang kamu dengarkan tadi itu Al-Quranul Karim, kaget mereka. Nah ini orang yang nggak paham tentang Al-Quran dan lain sebagainya, ketika diperdengarkan pertama kali sudah ngerti lah ada sesuatu dalam Al-Quran. Apalagi mukmin Muslim yang dibaca Al-Quran setiap hari, dan walaupun kita nggak tahu pasti akan muncul itu, pasti. Ya. Al-Quranul Karim. Ya syaratnya ya jangan sekali baca, 2 kali baca, nanti makna itu akan muncul dengan sendirinya. Faham-fahamnya itu akan muncul dengan sendirinya. Ada yang lain?
Ini kalau ada Haji Mas Duki tanya ini beliau itu. Haji Mas Duki yang biasa di majelis. Hah? Iya. Masya Allah beliau. Mudah-mudahan sehat terus. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Karim. Duh.